ketika Donald Trump marah-marah karena suaranya disalib oleh Joe Biden. Kehebatan Joe Biden benar-benar terbukti. Ia pecahkan rekor suara terbanyak Pilpres Amerika Serikat, melebihi Barack Obama. Dan tak kalah penting semua itu, ternyata umat Islam di Amerika Serikat berbondong-bondong mendukung Joe Biden. Berikut ulasan lengkapnya. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent, actions that take and make life better for your families, for your neighbors, through service, advocacy work, and preaching peace. You deserve to have a president and an administration who will work with you and support you in these efforts, not try to scapegoat your communities or advance xenophobic political agenda on the back of Muslim communities. And if I have the honor of being elected President of the United States, together we can work to right the wrongs and see our world and see it better with our hearts, with our hands, with our votes. So again, Mr. Chairman, thank you so much. Thank you so very much. And may peace be upon you. Joe Biden dari Partai Demokrat berhasil menembus rekor suara terbanyak dalam sejarah Pilpres Amerika Serikat 2020. Mengutip perhitungan The Guardian, Joe Biden mengantongi 72 juta suara. Angka ini melebihi rekor sebelumnya yang diraih mantan Presiden AS, Barack Obama. Dalam Pilpres 2008, Obama mengumpulkan 69 juta suara dengan jumlah penduduk saat itu berkisar di angka 304,1 juta menurut data sensus Amerika Serikat. Jumlah sensus terbaru di tahun 2009 menunjukkan angka penduduk di AS meningkat menjadi 328,2 juta orang. Sedangkan di sisi Partai Republik, Donald Trump mengumpulkan 68 juta suara sejauh ini. Penghitungan masih terus dilakukan di sejumlah negara bagian, namun jelas-jelas Joe Biden akan memenangkan hal ini. Penghitungan sementara Pilpres sendiri masih mengunggulkan Biden dengan 264 suara elektoral, meninggalkan Donald Trump dengan 214 suara elektoral.
pertarungan antara keduanya semakin panas sejak Biden berhasil membuat Arizona, Wisconsin, dan Michigan beralih ke Partai Demokrat. Hal ini peran umat Islam di Amerika Serikat begitu besar. 69% Muslim AS memilih Joe Biden. Dewan Hubungan Amerika Islam yang dikenal dengan CHAIR, organisasi hak sipil dan advokasi Muslim terbesar di Amerika, merilis hasil jejak pendapat pemilihan presiden di antara pemilih Muslim 2020. Hasilnya sangat mengejutkan. Dari 84% yang memutuskan memilih, 69% memilih mantan wakil presiden Joe Biden dan hanya 17% untuk Presiden Donald Trump. CHAIR, nama organisasinya, ingin berterima kasih kepada lebih dari 1 juta pemilih Muslim Amerika yang memecahkan rekor dalam siklus pemilih ini. Kemampuan komunitas Muslim yang signifikan untuk mempengaruhi hasil berbagai pemilu di seluruh negeri ini, termasuk pemilihan presiden, telah diakui secara nasional oleh kandidat dan media, ujar Direktur Eksekutif Nasional CHAIR, Nihad Awad, dalam rilis di situsnya pada Selasa 3 November. Direktur CHAIR Urusan Pemerintah, Robert S. McShaw, juga mengatakan peran suara Muslim menjadi salah satu suara yang diperhitungkan saat ini di AS. Sekaranglah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban politik yang kami pilih untuk memastikan hak sipil dan agama semua orang Amerika ditegakkan dan dilindungi, ujarnya. Kendati demikian, sang petahana Donald Trump menerima 4% lebih banyak dukungan pada 2020 dibandingkan dengan pemilu 2016 yang menerima hanya 13% suara Muslim. Jejak pendapat CHAIR disebut dilakukan kepada lebih dari 844 rumah tangga pemilih Muslim terdaftar dari seluruh negara dan dilakukan dengan menggunakan penyedia survei panggilan otomatis. Survei independen ini hanya menanyakan 2 pertanyaan saja, yakni apakah Anda memberikan suara dalam pemilihan presiden dan calon presiden mana yang Anda pilih. Database CHAIR tentang pemilihan Muslim lalu dikembangkan dengan mencocokkan catatan negara bagian dari pemilihan, terdaftar dengan daftar ekstensif dari sekitar 45.000 nama depan dan belakang Muslim tradisional. Dalam menyusun daftar ini, nama-nama umum yang lazim di kalangan Muslim di seluruh kelompok etnis mayoritas Muslim di dunia diidentifikasi dan diverifikasi oleh anggota kelompok etnis yang mumpuni. Meskipun ini adalah daftar terbesar yang dihimpun hingga saat ini, kumpulan pemilih Muslim ini tidak termasuk Muslim dengan nama yang tidak umum atau mereka yang tidak memiliki nama Muslim tradisional. Juga dikecualikan adalah Muslim dengan nama yang juga umum di komunitas lain seperti Sarah atau Adam. CHAIR didirikan pada 1994. Misinya adalah meningkatkan pemahaman tentang Islam, melindungi hak-hak sipil, mempromosikan keadilan, dan memperdayakan Muslim Amerika Serikat. Salah satu yang memikat hati umat Islam di Amerika Serikat untuk menjatuhkan pilihannya kepada Joe Biden adalah ingin agama Islam jadi mata pelajaran di sekolah Amerika Serikat. Joe Biden mengatakan, "Saya harap banyak sekolah di Amerika Serikat mengajarkan agama Islam. Saya harap kami bisa berbicara mengenai semua agama, agama dengan pengakuan yang benar." Tidak hanya itu, Joe Biden juga menjanjikan posisi di pemerintahan AS bagi umat Islam. Joe Biden mengatakan, "Anda Muslim berhak memiliki presiden yang bekerja sama dengan Anda dalam upaya bukan mengambing hitamkan Anda. Jika saya dapat kehormatan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, kita akan bekerja sama untuk melihat hal yang lebih baik dengan hati kita, dengan tangan kita, dengan suara kita." Dan juga salah satu motivasi terbesar umat Muslim di Amerika Serikat adalah Joe Biden mengakhiri larangan masuk warga dari negara mayoritas Islam. Mengingat saat baru saja berkuasa Presiden Donald Trump melarang warga dari beberapa negara mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat. Kebijakan ini akan diubah Biden saat dirinya memposisikan diri sebagai Presiden Amerika Serikat.
Joe Biden juga menegaskan dan mengatakan, saya akan menghentikan ketidaksetaraan yang mematikan dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan yang telah diperbesar dalam krisis ini. Dan sama-sama, kita akan membangun kembali sistem peradilan pidana yang didasarkan pada penebusan, bukan retribusi. Kita tidak bisa mengizinkan Trump. Selama 4 tahun ke depan, komunitas Muslim Amerika harus bersatu untuk mendukung dan memastikan suara kalian terwakili. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya sempat mengatakan bahwa jika selisih perolehan suara dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 tipis, ia akan menuding lawannya dari Partai Demokrat melakukan kecurangan pemilu dan berusaha mencuri kemenangan darinya. Setiap gugatan hukum harus melalui pengadilan negara bagian terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung. Artinya, hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 berpotensi perlu waktu berhari-hari untuk diketahui. Karena itu, lamanya ketidakpastian hasil bisa menimbulkan keresahan dalam bentuk protes dan bentrokan. Pada Rabu 4 November 2020 dini hari, kendati jutaan surat suara yang belum sah selesai dihitung, ia mengumumkan kemenangan sebelum waktunya. Tanpa bekal bukti apapun, ia melanjutkan dengan klaim bahwa telah terjadi kecurangan pemilu. Para pendukung Demokrat dan bahkan beberapa pendukung sang presiden segera merespons. Saingan Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, mengatakan pemilu belum berakhir sampai setiap surat suara dihitung. Manajer kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, menyebutkan pernyataan Trump keterlaluan, belum pernah terjadi dan tidak benar. Bahkan beberapa pendukung Partai Trump sendiri, Partai Republik, menyuarakan kekhawatirannya. Mantan Senator Republik Pennsylvania, Rick Santorum, mengatakan ia sangat terganggu dengan komentar Trump yang menggunakan kata penipuan itu salah. Setelah Trump berbicara, Wakil Presiden Mike Pence mencoba menghaluskan ucapannya, menolak untuk mendeklarasikan kemenangan dan menegaskan bahwa semua suara yang diberikan secara sah akan dihitung. Persaingan ketat kini mengerucut pada segelintir negara bagian yakni Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, dan Georgia. Bahkan saat hari pemilihan hampir berakhir, ada bentrokan dan ketegangan dalam proses yang diadakan di beberapa negara bagian, termasuk di depan Gedung Putih. I appreciate it very much, and I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight, and a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just